Mungkin kalau di awal Pak Anies dan Pak Ganjar menerima kekalahan dengan lapang dada, maka pandangan rakyat kepada Pak Anies dan Pak Ganjar pasti berbeda, pemirsa. Mereka akan dihormati gitu kan. Tapi mereka lebih memilih menentang. Tetap tidak terima dengan kekalahan, dan pada akhirnya gara-gara mereka protes kecurangan, terbongkarlah rahasia Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pengadilan Jakarta. Seperti apakah videonya? Mari kita simak. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Bantah hal itu tidak benar. Tetapi justru pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nanti. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Nah, yang itu saya setuju, Pak. Soalnya kemarin itu sampai ada yang ngeluarin fatwa kalau nggak pilih pasangan itu, maka dipertanyakan keagamaannya. Bahaya. Akan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Pak, mau nanya, kalau videonya ini gimana nih? Tuh, berasnya, liatin stikernya. Ketahuan deh. Ayo, stikernya siapa? Maling, teriak maling. Ini yang terang-terangan ya, bukan bansos lagi nih. Muka siapa tuh kepampang di atas beras? Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara Acara sama buluk. sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar Bisa-bisanya Pak Ganjar sewa pengacara kayak gitu. Maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Allahumma cukupono loberono. Kocak bener. Amin. 01 sama 03 di 11-12. Prabowo menang karena bansos. Lah situ udah mau bagi-bagi bansos, kalah. Iya lupa, itu mah bukan bansos, tapi sekelompok bahan pokok yang dikumpulkan menjadi satu dan dibungkus oleh sebuah kantung yang berlabel Amin. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Iya, seperti itu. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai
dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik. Masa kita dianggap ini malu halus kemarin? Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Betul Pak, betul. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Bawaslu lah harusnya. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Salah kamar banget. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan. Luar biasa sekali. Saya tukang demo, saya alumni 212. Berbagai demo di Jakarta saya ikuti, meskipun saya ada di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, yang jarak penerbangan Jakarta itu 3-4 jam perjalanan. Saya bolak-balik ikut demo di sana menuntut keadilan. Tapi kali ini saya justru jadi aneh dengan ajakan daripada petinggi-petinggi Republik ini, yang terkhusus yang ada di kelompok 01, kelompoknya Anies Baswedan, yang selalu memaksakan diri untuk lakukan demo seolah-olah pelaksanaan pemilihan presiden kemarin itu sudah dilaksanakan dengan kecurangan yang luar biasa. Padahal kan di sini, maaf, saya ambil contoh saja di Sulawesi Utara, sampai saat ini sudah selesai perhitungan ya oleh KPU provinsi, di mana pasangan Prabowo Gibran menang 75,4% ya di Sulawesi Utara. Tidak ada satupun masyarakat yang bereaksi memprotes bahwa ada kecurangan, baik di TPS maupun saksi di PPK dan saksi di KPU. Tidak ada yang memprotes bahwa ada kecurangan di sana. Tapi anehnya kok di Jakarta sana seolah-olah ini semua di daerah ini sudah ada kecurangan. Maka diminta kepada petinggi Republik ini, pendukung ya daripada pasangan calon Anies Baswedan dan lain sebagainya, untuk stoplah menciptakan opini. Kalau memang ada bukti, silakan bawa ke ranah hukum.
Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang ksatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah mengatasnamakan rakyat. Orang gak semua kok bakal milih Anda, gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan. Dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Imam Mahdi. Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu bukan, Anda benar-benar tidak pantas disebut sebagai negarawan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun Caimin aja gitu, main HP. presiden dan wakil presiden tahun 2024. Gak ada ditegur ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Caimin ini kok cawapres kita modelnya begini ya? Hah? Fokus Caimin, fokus. Gimana mau dengar keluhan rakyat? Pres di Mahkamah Konstitusi. Lagi sidang aja main HP. Bedakan dengan lagi di rumah atau lagi di pantai selonjoran, minum es kelapa, mainan handphone, bebas kalau itu. Terhormat, jaga tata krama, jaga etika. Kemarin bahas-bahas soal etika ya. Cara kali macam betul, ya kan 01 ini tiba-tiba sekarang etika persidangan aja nggak bisa dijaga dengan baik, nggak bisa dipatuhi dengan baik. Aduh, gimana kalian? Benar. Fokus dong ya, kayak Pak Anies tuh ya, semua jalannya persidangan, fokus banget begini. Karena takut kalah. Fokusnya keterlaluan itu. Setelah Prabowo Gibran itu terjadi pelebaran suara karena yang puas dengan Pak Jokowi mulai lari ke Gibran, lalu justru Mas Ganjar mulai menyerang pemerintah gitu, menyerang Pak Jokowi, dan saya melihat itu sebagai sebuah blunder politik sebetulnya, sebagai sebuah langkah yang salah. Kenapa? Karena dia mendrive away, dia mendorong para orang-orang yang puas kepada Pak Jokowi ini untuk malah lari kepada Prabowo Gibran. Ya, dan serangan-serangan itu sesungguhnya juga tidak mendatangkan suara bagi Ganjar, karena kolam suara itu ketika geser dari puas menjadi tidak puas itu ikonnya adalah Anies. Itu termasuk Bu Mega yang kemarin teriak menurut saya baru segala macam. Menurut saya begitu. Jadi ya buat saya sebetulnya opsi awal itu kan sudah jelas ya, bahwa kami tetap melanjutkan Pak Jokowi, tapi kami lebih cepat dan lebih baik kan gitu kan. Itulah yang dirangkum oleh kata Indonesia Unggul itu. Jadi Ganjar ini kan berusaha agar dia lebih baik dibandingkan dengan Prabowo. Ketika Prabowo ngomong maju, dia mau di atas maju gitu. Nah, tapi jurus ini sekarang ditinggalin. 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri ya, berdiri 01, 02, 03 berdiri. Kalau kepedean tidak ada di awal protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres, berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng gitu dari jawabannya. Yang kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya, dan itu yang periksa Kejagung, bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital.
Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Kalau Ganjar ini nanti tidak melayani rakyat, tak kepruk. Saya senang dengan kalimat itu. Membangun pencitraan, hahaha nggak keruan. Prestasi Ganjar itu apa sih sebenarnya? Selama dia jadi gubernur 10 tahun. Silakan lihat di Google. Tentang foto Anda berpelukan mesra dengan Maria Ozawa, seorang bintang porno yang di sini lebih dikenal dengan Miyabi. Pertanyaan saya sederhana, itu foto di mana itu? Baik, tapi Anda kenal Maria Ozawa? Enggak, siapa itu? Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Gak usah tepuk tangan, gak ada sepeda. Penggemar drakor berarti ya, Pak Ganjar. Jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Prabowo jadi presidennya, momen yang sangat menyedihkan ya. Jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo baik. Ini yang ngomong ki sopo yo. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Tadinya saya suka sama Ganjar, begitu Ganjar menyerang Jokowi, nanti dulu bro, ya, Anda melakukan apa selama ini? Jokowi udah jelas 9 tahun berbuat banyak buat kita semua. Terus Anda ngejelek-jelekin dia, ya? Ya sudah kalau gitu, saya nggak dengar lagi apa kata Anda. Atau taruhlah sekarang Prabowo versus Ganjar. Kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar marah-marah terus, nangislah di depan kamera, bercucuran air mata, menggunakan istilah politik di dinasti, mahkamah keluarga, ada pelanggangan dan bla 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 bla. Dan Prabowo adalah orang yang punya jejak, rekam jejak yang buruk dalam politik, menculik. Orang capek dengan pemilu karena saling serang kan. Sekarang mungkin ada harapan yang besar bagi orang untuk melihat sebuah pemilu yang berbeda. Jadi kalau Anda terus menerus menekankan pada soal masa sih nanti kita akan punya presiden yang dilahirkan oleh sebuah proses yang melanggar konstitusi, ya orang akan melihat, ya tapi hasilnya baik. Jadi buat apa kita marah-marah? Guys, kalian udah lihat belum? Ya, apa di cuplikan sidang di MK hari yang ini? mana bang? Sidang sengketa Pilpres. Ada kejadian lucu. Yang mana pak? Siapa lagi kalau bukan kubu 01? Jadi begini, dari pihak MK untuk membacakan permohonan itu diizinkannya hanya 2 orang saja. 2 orang ya. Emang aturannya begitu. Itu tidak berlaku di kubu dia aja, di kubu yang lain juga sama begitu kan. Tapi kubu 01 ini tetap ngeyel, ingin membacakan permohonan itu secara bergantian dengan beberapa orang. Ya jelas aja ditegur sama hakim konstitusi. Kalau kalian penasaran nih tayangannya nih cuplikannya. Melanjut. Ya, dari kuasa. Oh iya, yang alasan puasa. Siapa juru bicara hari ini untuk Pak Ari CS? Kami mohon izin untuk membacakan ini resume ini secara bergantian yang mulia. Hanya 2 orang yang diperbolehkan juru bicara untuk berbicara termasuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia karena cukup agak banyak lagi puasa. Nanti akan kami lakukan sama. Biar lain semua seperti itu. Oh baik. Silakan. Lagi puasa. Koplak. Pengacaranya lawak-lawak ya. Akhirnya sekarang
Hakim Konstitusi merasakan gimana capeknya menghadapi pendukung 01 ini. Sampai koslet ke pengacara-pengacara. Selamat bercapek-capek ya Pak. Pendukungnya koslet, pengacaranya koslet. Kalau menghadapi mereka tuh harus kuat mental, tahan emosi. Kalau enggak, aduh, bisa fatal akibatnya. Bisa depresi akut jadinya. Kami aja nih Pak, kami ini udah berbulan-bulan Pak ngadapinnya. Ya tapi kami udah terbiasa lah dengan hal itu ya, akhirnya biasa aja. Jadi sekali lagi untuk Bapak Hakim Konstitusi yang sabar. Tahan emosi, harap kuat mental. Jika tidak, bisa-bisa puasa kita ini batal nggak karuan. Betul. Udah capek. Ya. Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, seperti itulah pemirsa. Tadinya mau membongkar borok, tapi malah berbalik, borok sendiri yang dibongkar. Aduh. Beginilah ya, Pak Anies, Pak Ganjar, bila pun nanti kalian legowo dan mulai menerima kekalahan dan mengikhlaskan Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden RI, memimpin negeri ini, semoga saja rakyat masih respek sama kalian berdua, karena ini sudah terlalu jauh kekacauan yang kalian ciptakan selama ini, luar biasa sekali. Nah, mungkin sekian pemirsa, terima kasih buat kalian yang sudah menemani Ujang sampai ke menit ini. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Nah, Ujang halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.